psikologi ya. Sebelumnya nanti mungkin di kelas berikutnya kita akan kupas tuntas menu-menu yang akan kita gunakan daripada pembahasan hari ini, baik di money management maupun trading psikologi. Nah, next step-nya di kelas berikutnya, karena kebetulan nanti ada 5 kali kelas ya, baru kita akan masuk ke analisa teknikalnya. Saya akan kasih juga tips and trik mengenai analisa teknikal, bagaimana caranya kita membaca sebuah chart tanpa harus tarik garis. Oke, nah di sini kita bahas dulu untuk money manajemen dan psikologi trading, karena menurut saya money manajemen dan psikologi trading ini cukup penting ya, cukup penting. Jadi sehebat apapun kita nantinya dalam membaca analisa keuangan, fundamental ataupun cepat atau baik membaca chart ya, kalau money manajemen dan psikologi tradingnya kita kurang bagus, ya sama aja menurut saya. Nah, seperti yang di sini saya sudah tuliskan bahwa money management adalah kemampuan kita seorang investor itu untuk mengatur modal ya saat kita membeli saham. Sehingga money management ini akan menjadi bagian daripada manajemen risiko investasi saham kita. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa investasi saham ini memiliki risiko kerugian sebesar potensi keuntungan yang ditawarkan di market ya. Sehingga kita sebagai investor yang profesional ya, pastinya ya, karena semua ingin mengalami atau mendapatkan profit yang luar biasa. Nah, sudah pasti wajib kita melakukan manajemen risiko melalui money management. Jadi kita wajib mempunyai step atau batasan ya, atau porsi ya ketika kita mau membeli sebuah saham atau membeli sebuah saham ya pastinya. Nah, contoh di sini sahabat Miri Aset bisa lihat ya bahwa ada lapangan bola nih. Lapangan bola itu cukup luas, cukup besar ya, tapi mereka mempunyai porsi. Daripada porsi tersebut mempunyai strategi masing-masing. Nah, di sini saya ambil contoh untuk sahabat Miri Aset misalkan yang memang tidak bisa top up dana ya. Ini contoh untuk orang-orang yang tidak bisa top up dana. Nah, kita bahas dulu yang 442 ya, seperti di strategi main bola. Nah, 442 ini maksudnya adalah porsi pembagian uang yang kita investasikan. Let's say saya ambil contoh 10 juta rupiah. Nah, dari 10 juta rupiah ini, tanyakan ke diri pribadi kita masing-masing dulu sebelumnya ya. Kita masuk dalam karakter yang apa? Ya, seorang investor kah, beli hold, ya, atau memang kita ada porsinya suka trading juga. Nah, kalau saya perhatikan secara pribadi, rata-rata keduanya itu ada ya. Jadi ada yang suka invest, ada juga yang suka trading. Bahkan di salah individu pribadi, kita ada dua bagian tersebut. Suka trading juga, suka invest juga. Nah, ditanyakan dulu ke pribadi kita bobotnya. Ya. Contoh 442 ini adalah yang bobotnya sama. Ya. Jadi dari uang 10 juta, 40%-nya atau 4 jutanya itu untuk scalper trading. 4 jutanya lagi kita sisipkan untuk beli saham-saham invest. Ya. Nah, yang dua ini 20% atau 2 jutanya itu cash di portofolio kita. Karena tadi di awal saya sebutkan ini adalah contoh untuk orang yang tidak bisa top up dana. Oke. Nah, kenapa harus ada cash? Karena market itu dinamis ya. Market itu nggak bisa mengikuti analisa yang kita inginkan. Ya. Karena semua orang pasti pengen analisa naik semua sahamnya gitu ya, naik semuanya ya biar cuan ya. Nah, itu market nggak bisa seperti itu ya, tapi market dinamis ya. Walaupun contoh fundamentalnya baik, sahamnya belum tentu dia naik, bisa kebalikannya. Ataupun sebaliknya ketika dalam teknikal dia ternyata sudah break resist ya, nggak taunya besoknya malah turun jadi false. Nah, itulah jadi makanya saya sebutkan market itu dinamis. Jadi kita harus punya aturan money management tadi. Nah, dari 442 tadi kita bagi lagi porsinya ke sebuah sahamnya. Ya, yang pertama yang Anda harus diingat adalah wajib beda sektor jika kita membeli lebih dari satu saham. Ya, jadi 4 juta ini mungkin kita bagi kedua saham untuk kita tradingkan. Ya, jangan sektornya sama perbankan, dua-duanya perbankan, jangan ya. Jadi dipisah, satu perbankan mungkin atau satu infra. Nah, yang 4 jutanya juga kita pilih saham-saham yang memang sudah mengalami penurunan cukup lumayan dalam ya. Kalau bisa di atas 50% penurunannya dari high terakhir dia. Oke, nah di sini pun sama, kita bagi juga ke dua saham di dua sektor yang berbeda. Ya. Nah, lalu yang dua
juta atau 20%-nya wajib disiapkan di dana cash. Karena untuk apa? Karena untuk porsi yang 4 pertama tadi, ya, porsi di trading kita. Karena setiap kali kita trading belum tentu analisa kita selalu benar ya, karena tadi ada market yang dinamis di sini. Nah, jadi 2 juta ini atau 20% ini untuk membantu average down kita agar resiko kita jadi lebih minim ya ketika kita salah analisa atau memang marketnya tiba-tiba berbalik arah dikarenakan news yang luar biasa mungkin ya. Nah, lalu yang bagian kedua ada yang 352 di sini ya. Nah, di sini kita ke karakter pribadi. Kalau ternyata karakternya, oh saya lebih memang bobot pribadi saya lebih besar untuk investasi, bukan untuk trading. Maka porsi tiganya ini atau 30%-nya ini kita kecilin ya. Jadi 30% untuk tradingnya. Tapi 50%-nya bobotnya kita besarkan untuk posisi investnya. Nah, tetap wajib punya 20% uang cash tadi ya untuk mengcover tadi untuk tradingan kita yang di 30% tadi. Lalu yang ketiga ada juga mungkin misalnya 343, ya itu juga boleh ya 30%-nya kita buat trading, 40%-nya kita buat invest, 30%-nya untuk dana cash. Nah, jadi yang wajib kita ingat, tanyakan dulu ke pribadi kita. Kita karakternya seperti apa? Ya, lebih besar bobot karakter kita di invest atau di trading. Nah, tinggal porsinya disesuaikan. Yang patut diingat tadi, yang terakhir adalah wajib ada dana cash di portofolio kita. Oke. Nah, kita masuk ke psikologi trading. Setelah tadi misalnya kita sudah mengetahui, oh money manajemennya seperti itu ya, kita porsikan ya. Daripada pembagian tadi misalnya 442 gitu ya, udah kita porsikan. Nah, di dalam pemorsian tadi pun ketika kita mau ngambil sebuah saham untuk invest, nanti ketika kita mau mulai buy ya. Nah, buy-nya ini namanya kita untuk invest pasti time frame-nya panjang ya. Time frame-nya agak panjang. Jadi ketika kita mau beli sebuah saham untuk invest, let's say, oh saya punya duit 4 juta, mau invest saham, jangan langsung buy 4 juta. Oke. Karena tadi kita udah tahu time frame yang akan kita hold ini lebih lama gitu. Jadi jangan langsung timpuk, tapi main porsi masuknya ya. Jadi dicicil ya dengan time frame skala yang kecil. Misalnya mungkin kita lihat saya mau invest 1 tahun. Ya, kita mungkin bisa cicil per 2 minggu ya atau per 3 minggu, tapi masuklah ketika dia ada mulai pembalikan arah ya. Jangan masuk ketika dia posisinya masih downtrend. Nah, lalu kita di psikologi trading ini adalah hal yang penting juga ya yang harus dipahami. Ya, dalam psikologi trading itu hanya 2 hal ya, yaitu penguasaan rasa takut dan keserakahan diri kita pribadi. Nah, satu-satunya cara kita buat memahami psikologi trading ini ya dengan melakukan latihan trading berulang kali hingga kita benar-benar merasa mampu ya menghadapi perasaan tadi saat kita mengalami kerugian, kita nggak down, saat kita dapat keuntungan dengan trading cepat ataupun kita invest ya kita nggak menjadi greedy atau mempunyai percaya diri yang lebih tinggi ya. Nah, jadi kita wajib selalu tidak serakah dan wajib selalu tidak takut saat mengambil keputusan jual ataupun beli. Nah, dalam psikologi trading sendiri di sini ada beberapa hal yang wajib kita pahami. Yang pertama itu kita wajib bisa memisahkan batasan psikologi kita, emosi ya, dan belajar untuk menjadi objektif. Jadi ketika kita memang salah melakukan analisa, ya kita harus objektif gitu ya. Jangan sampai kita di pikiran kita, wah besok masih naik nih sahamnya nih. Akhirnya kita tahan. Nah, itulah kebanyakan yang terjadi di lapangan ya. Ya, malah suka jadi malah kebalik. Niatnya awalnya mau invest, ya ketika dia beli baru hijau 2% dia udah jual. Nggak jadi dia invest, jadinya day trade atau mungkin jadinya scalper. Ya, atau sebaliknya yang tadinya mau trading atau mau nyopet, ya ketika habis dia beli, ya sahamnya turun. Akhirnya dia nggak jadi jual, jadinya investor dadakan. Gitu. Nah itu yang jadi kita harus bisa objektif terhadap pasar dan diri kita pribadi. Yang kedua adalah kondisi pasar dan aturan trading. Ya, semua orang tahu kita cukup mudah ya sebenarnya membaca kondisi pasar ya.
Dalam artian di sini ada bantuan yaitu IHSG, indeks kita. Ya ketika indeks kita terjun bebas atau alias merah ya, berarti kondisi pasar kan kita tahu tidak bagus. Oke. Nah, jadi aturan tradingnya wajib kita perkecil porsinya. Jangan memaksakan ketika pasar tidak bagus, contoh let's say kita sering trading 100 juta setiap hari. Ya. Lalu pasar keadaannya sekarang lagi nggak bagus, tapi kita tetap tradingnya dengan uang porsi 100 juta. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita mau maksa, nggak apa-apa, tapi porsinya dikurangi dari hal biasanya ketika market kondisinya lagi bagus. Lalu yang ketiga, kita meminimalisir resiko dan besaran resiko terhadap kondisi tadi ya. Jadi kita harus punya batasan resiko, ya apalagi kalau seorang copet. Ya, seorang copet itu wajib tega cut loss. Jadi nggak ada kata entar dulu ya. Karena ketika dia naik sedikit sesuai dengan trading plan kita harus jual. Begitupun ketika dia turun ya kita harus kabur. Ya, dan besaran resikonya kita wajib dipahami di awal, disiapkan di awal. Jadi jangan kita sudah action ya, market berjalan baru kita pikir gitu untuk resikonya. Jangan ya. Jadi disiapkan di awal. Biar psikologi kita ini benar-benar bisa konsisten nantinya. Nah, lalu yang keempat adalah resiko dan keuntungan. Nah, jadi ini harus diukur ya RR-nya ya, risk and reward-nya ya. Jadi contoh begini, ketika kita melihat sebuah saham harga Rp100 misalnya, terus kita lihat resistnya dari technical analysis ini ada di 120. Lalu supportnya saat ini ya kita lihat ada di 95 misalnya. Tapi ternyata kondisi di 100 ini sudah break resist kemarin. Nah, dengan keadaan seperti ini, kira-kira kita berani masuk nggak? Berani. Ya. Kenapa? Karena tadi dengan RR aja kita udah tahu ya, risk and reward-nya lebih besar reward dibandingin resiko. Ya, kita boleh buy. Tapi sebaliknya, jika saham ini memang teknikalnya bagus, ya, tapi reward-nya tadi di 120. Ya, harga sahamnya saat ini misalnya sudah di 115. Lalu supportnya sama seperti tadi, supportnya adanya di 95. Ya. Nah itu berarti kan kalau kita pakai risk and reward, risknya lebih besar dibandingin rewardnya. Rewardnya cuma Rp5 gitu kan ya, risknya mau Rp20. Jadi let's say kita jangan masuk, jangan nafsu di saham seperti itu. Ya kita tinggal wait and see, benar-benar tungguin sampai dia tembus resist dulu. Ya baru kita ambil kesimpulan untuk buy. Atau lebih baik kita buy and weakness, kita tungguin ada ayunan swing kecil. Nah, itu untuk melihat RR. Nah untuk manajemen keuangan sendiri tadi ya, kita harus punya porsi. Contoh gini, saya mau nyopet. Orang nyopet itu nggak ada ya, nyopet itu punya uang 100 juta, masuk dulu 2 juta, terus tambah lagi 3 juta, ya tambah lagi 5 juta, ya marketnya balik arah, jadinya amsyong malah rugi. Jangan ya. Nah, jadi manajemen keuangan itu ketika kita mau nyopet ya all in keluar, ya cuan kabur ya, dia rugi kita langsung stop loss gitu. Beda dengan halnya ketika kita mau invest. Ya manajemen keuangannya ketika punya 100 juta ya jangan langsung kita beli buy 100 juta, jangan. Karena tadi time frame-nya aja udah beda. Ya, jadi kita masuknya pun pakainya porsi kalau untuk invest. Swing juga sama porsi, cuman time frame-nya lebih kecil dibandingin time frame si invest tadi. Lalu yang keenam, konsep sistem trading. Nah, konsep sistem trading ini maksudnya gini, biasakan semua orang punya karakter ya, dia mungkin lebih hebat di fundamental, lebih hebat di teknikal, atau mungkin ada yang dua-duanya bisa dikombin itu lebih bagus. Nah, terus jangan pernah misalnya kita sudah punya konsep A, lagi belajar konsep B gitu ya, terus di blind langsung dicampur, jangan ya. Jadi konsep sistem trading itu kalau kita udah terbiasa dengan konsep A, jalanin itu dan punya trading plan dan selalu dicatat jurnal ya terhadap konsep yang udah kita jalani. Ketika kita mau belajar hal baru, bukannya nggak boleh, boleh, tapi jangan langsung digabungin. Karena kenapa? Karena akan merusak konsep yang udah kita jalani. Ya, jadi kita boleh pelajarin hal yang baru, tapi jangan digabung dengan konsep sebelumnya. Ya, karena itu sangat tidak baik menurut saya. Jadi konsep sistem trading itu sangat perlu dengan bantuan beberapa indikator pelengkap mungkin ya. Nah, seperti yang dibahas di ketujuh nih, poin ketujuh, strategi trading dan indikator pelengkap. Ya, contoh di
YP di HOT sendiri, ini indikatornya cukup lengkap ya, di multi chart itu cukup bagus menurut saya. Ya, jadi sahabat nilai aset benar-benar bisa maksimalin penggunaannya dan strategi tradingnya tadi ya, karena strategi trading ini kita bisa pakai bantuan-bantuan indikator, karena indikator itu sendiri kan dia punya keluarga masing-masing ya. Maksudnya keluarga itu ada yang indikator memang khusus membaca tren, ada yang khusus membaca volume gitu, ada yang khusus membaca momentum. Nah, kita buatlah strategi trading daripada indikator-indikator itu untuk mumpuni kita di pasar modal supaya portfolio kita bisa hijau selalu. Nah, yang berikutnya time frame ya. Nah, pastikan time frame yang akan digunakan ya. Ini sangat-sangat penting ya, karena inilah yang suka merubah mindset psikologi trading kita. Ya, kayak tadi saya bilang, dia niatnya mau day trade atau mau nyopet ya. Habis dia beli, sahamnya balik arah. Ya, balik turun jadi 2% atau mungkin langsung ARB. Padahal dia tahu tadi dia mau trading. Kebanyakan orang nggak jadi cut loss. Ya, karena dia nggak punya trading plan dan dia nggak tahu cara baca time frame. Ya, jadinya investor dadakan karena berharap ke besok naik nih, gitu. Ataupun sebaliknya tadinya niatnya mau invest, ya karena taunya sahamnya malah sudah naik ya 2%, 5%, ya karena kebanyakan orang nggak tahan melihat saham hijau ya di portonya dibandingkan melihat saham porto merah gitu ya. Nah, jadi time frame ini digunakan. Kalau kita mau scalper, ya nanti kita di kelas berikutnya saya akan ajarin di teknikalnya ya. Nah, biasakan time frame yang kita gunakan itu menit. Kalau kita mau scalper, karena kita lihatnya pada saat market berjalan. Oke, jadi time frame itu digunakan di sana, support resist carinya di sana. Lalu untuk day trade, kalau kita mau daily trade, beli pagi jual sore, atau beli pagi jual besok, atau lusa maksimal 3 hari, itu kita boleh pakai time frame daily. Dan cari supportnya juga di sana, resistnya di sana. Gitu. Jadi jangan mencok-mencok, jangan pindah-pindah ya. Kita mau daily trade, tapi nyari supportnya di monthly, jangan. Lalu begitu pun untuk para swinger ya. Kita mau swing nih, ya kita kalau mau swing kita pakai time frame-nya time frame weekly. Ya, jangan kita mau swing tapi kita nyari support di daily, jangan. Jadi kita pakai supportnya pun di swing, karena akan beda harga ya dan akan beda ayunan. Begitupun ketika kita mau invest sebuah saham, ya kalau misalnya invest sebuah saham ya kita lihatnya time frame-nya monthly ya, karena menurut saya technical analysis itu bisa digunakan untuk membeli saham yang kita mau pakai untuk invest. Ya. Karena selama ini saya pribadi pun ketika saya beli saham untuk invest, saya pakainya chart monthly. Ya. Jadi kita bisa lakukan di time frame yang berbeda. Jadi jangan kita salah baca time frame. Seperti itu ya. Sekian dari saya nih untuk materinya Bu Marta. Baik, terima kasih Pak Ilham untuk materinya dan saya yakin materi ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk sahabat Mira Asset yang akan mulai berkompetisi besok. Jadi, apalagi untuk pemula ya, jadi mungkin yang masih belum paham mengenai psikologi trading ataupun tadi money management, nah saya yakin tadi ilmunya sangat-sangat bermanfaat dan bisa langsung digunakan. Dan sahabat Mira Asset, ini untuk pertanyaannya ada beberapa yang sudah masuk dan untuk sahabat Miraset yang masih punya pertanyaan, masih penasaran, ingin menggali lagi lebih dalam dari Pak Ilham, boleh silakan ditanyakan. Nah Pak Ilham, ngomong-ngomong tentang tadi nih Pak Ilham, jadi tadi Pak Ilham ada sempat bahas, kita bahas dua hal ya hari ini yaitu money management dan juga psikologi trading. Nah untuk money management sendiri, yang saya dapat tadi itu adalah bahwa kita wajib punya dana cash ya, begitu ya Pak Ilham? Ya, betul. Ya, jadi baik strategi apapun, pembagian apapun, mau lebih besar di trading, mau lebih besar di invest, itu harus ada dana yang menganggur, begitu ya Pak Ilham? Ya, betul. Ya, dan juga untuk tadi untuk psikologi trading itu intinya atau kuncinya itu adalah bagaimana kita melatih diri untuk bisa mengatasi fear and greed, karena kuncinya di sana ya Pak Ilham?
Ya, betul sekali Bu Marta. Iya, nah Pak Ilham mau tanya dong, tadi Pak Ilham saya tertarik bahasan Pak Ilham tentang time frame nih yang pas terakhir banget tadi Pak Ilham bahas. Jadi ada kalau kita trading ya, ada orang yang scalper, ada yang day trade, ada yang swing, ada yang invest. Nah, untuk kita mengetahui diri kita sebenarnya lebih cocok ke yang mana, jadi mungkin antara yang tiga ini ya, scalper, day trade, sama swing, lebih cocok yang mana? Mungkin sebagian sahabat Mireset dan mungkin kebanyakan orang itu pasti kan pengennya untungnya cepet ya, saya yakin. Tapi kan nggak semua orang itu punya waktu untuk melihat market setiap hari di tongkrongin gitu. Nah, Pak Ilham, kalau dari Pak Ilham sendiri untuk kita mengetahui kita lebih cocoknya scalper, day trade atau swing itu bisa lihatnya dari mana Pak Ilham? Oke, dari karakter pribadi tadi. Pertama, ya tanya aja ke pribadi, kita ini karyawan atau bukan. Ya. Terus kita misalnya kita karyawan, nah karyawan ini kita karyawan apa sih yang memang benar-benar di office dari pagi sampai sore dengan kesibukan kantor, berarti jangan sentuh namanya scalper. Ya. Karena kalau scalper ya kita wajib lihat market ya, gitu. Nah, jadi kita bisa pastikan dari sana cara mudahnya gitu ya. Tapi beda dengan halnya memang kita adalah ya kita punya usaha online misalnya, terus tidak bekerja di kantoran, kita hanya di rumah. Nah, itu berarti kan waktunya dia lebih banyak luangnya. Nah, itu berarti dia bisa menjadi seorang scalper gitu. Ataupun seorang karyawan pun bukan berarti dia nggak bisa jadi scalper. Ya tadi tergantung posisi dia karyawan di kantornya ini sebagai apa. Gitu ya. Yang penting kita bisa tahu seberapa banyak ruang kosong pada saat jam market yang bisa kita gunakan. Ya, baik Pak Ilham. Nah, kalau dari sisi resiko nih Pak Ilham, kan kita tahu bahwa scalper biasanya kalau kalau menurut Pak Ilham sendiri resikonya dari scalper, day trade sama swing itu yang paling besar adalah yang Risikonya saya rasa semuanya sama. Ya, semuanya sama. Kenapa semuanya sama? Ya karena ya memang sama-sama memberikan potensi profit, ya sama-sama mempunyai potensi kerugian. Ya. Tapi semuanya bisa diminimalisir risikonya. Kenapa? Karena ini di pasar modal itu adalah tempat di mana investasi ya profit tanpa batas. Ya, sahabat Miraset, ini profit tanpa batas. Ya, tapi resikonya sangat bisa terbatas. Ya, karena resiko di sini di pasar modal itu kita sendiri yang menentukan. Ya tadi dengan cara apa? Trading plan. Ya, kita wajib punya trading plan. Contoh saya mau invest, saya ambil contoh invest. Saya mau invest saham, let's say 3 tahun. Saya pengen profit 200% misalnya. Oke, jadi ada time frame-nya 3 tahun, ada targetnya 200%. Lalu kita juga lihat resikonya. Risikonya saya mau batasi resiko 20%. Jadi kalau turun sampai 20% sahamnya saya cut loss. Tapi saya juga harus wajib punya time frame resiko. Kalau tadi kan kita punya time frame untuk tujuan profit ya, 3 tahun. Lalu targetnya 200% gitu kan. Nah, tadi untuk resikonya presentasinya 20%, saya cut loss, begitupun dengan time frame. Let's say 6 bulan time frame-nya. Jadi kalau dalam 6 bulan sahamnya tidak bergerak, walaupun belum rugi sampai 20%, kalau saya pribadi, saya cut loss. Ya, karena kenapa? Karena berarti kita sudah salah menganalisa sebuah saham. Ya, karena ingat, di bursa saham kita ini ada hampir 750 saham, jadi jangan terlalu terpaku dengan satu saham. Oke, baik Pak Ilham. Berarti time frame itu bukan hanya dari sisi targetnya berapa lama kita investasi ya Pak Ilham, tapi juga kalau memang istilahnya time frame dari sisi resikonya juga kita harus kasih time frame begitu ya Pak Ilham? Betul, khususnya untuk investasi ya. Ya. Kalau untuk scalper kan nggak terlalu pakai time frame ya, karena dia langsung lihat. Namanya scalper berarti hari itu harus clear ya. Selama-lamanya dia berarti kan sampai dengan tutup market sesi 2. Ya, baik. Terima kasih Pak Ilham dan kita mau bahas beberapa pertanyaan nih Pak Ilham. Ya, Jadi ini ada yang ditanyakan. Nah, mungkin yang pertama ini dari Ibu Yeni untuk saham-saham apa aja yang boleh dibeli. Nah, mungkin saya ingin informasikan kepada sahabat Mira Asset. Jadi untuk kegiatan mentorship ini adalah sifatnya edukasi. Jadi memang untuk pembahasan saham itu tidak dibahas di sini. Jadi nanti kalau mau tahu rekomendasi saham atau misalnya mau dengar Pak Ilham
Ilham saham-saham apa aja yang direkomendasikan. Nah, itu nanti bisa ikut KBSI ya Pak Ilham. Ya, betul. KBSI-nya setiap hari Selasa dan Rabu jam 12.30. Nanti live di channel YouTube Mira Asset Sekuritas. Nanti sahabat Mira Asset bisa langsung tanya rekomendasi saham dan juga saham-saham yang dipunyai oleh sahabat Mira Asset yang sedang diincar gitu ya, masuknya di harga berapa, targetnya berapa, nah itu bisa ditanyakan di sana. Nah kalau untuk materi, file materinya sendiri, sahabat Mira Asset untuk rekaman sendiri ini nanti akan diberikan di akhir ya, di akhir ketika program Hot Championship ini berakhir, nanti materinya akan dikirimkan, link videonya, rekamannya dikirimkan ke sahabat Mira Asset. Nah pertanyaan dari Ibu Ernawati, Pak Ilham, jadi kalau misalnya, Pak Ilham, kalau misalnya dananya kecil nih, Ibu Ernawati mulai dengan dana kecil. Tapi semua dananya tuh untuk trading, belum ada yang untuk invest. Kalau menurut Pak Ilham ini benar nggak sih Pak Ilham? Atau sebenarnya kalau kita pemula tuh harus dibagi jadi yang trading dan juga investasi? Boleh juga, nggak harus kita ada policy untuk trading, enggak ya. Karena kan nggak ada juga orang yang benar-benar memang strike, ya saya nggak suka buat trading, maunya ya untuk invest aja. Karena mungkin satu, dia udah kerja, terus kedua, dia punya usaha sampingan yang lain yang benar-benar dia cukup menyita waktu dan tidak terlalu banyak waktu untuk menganalisa sebuah saham. It's okay, no problem. Ya, tapi yang mesti diingat tadi, ya jangan timpuk di satu saham uang kita ya. Ya, jadi usahakan ada diversifikasinya ya, dipecah minimal bisa 2 saham, tapi ingat jangan terlalu banyak saham. Kalau untuk pemula, menurut saya cukup 3 saham di awal. Ya, jangan lebih daripada itu, karena itu akan mudah merusak psikologi kita kalau memang kita belum lihai atau belum banyak punya knowledge ya. Nah, itu pun bisa seperti itu. Jadi nggak wajib ada porsi walaupun kecil harus ada tradingnya, enggak. Untuk invest semua pun all in, no problem, tapi tadi wajib diversifikasi sahamnya. Tidak boleh di satu saham kita timpuk. Oke, baik. Berarti kalau misalnya saat ini porsinya untuk trading semua juga sebenarnya nggak masalah ya Pak Ilham? Nggak masalah. Ya, karena memang di luar sana, apalagi setahun terakhir ini ya, banyak kan ya ke belakang tahun terakhir ini memang lebih rame para pencopet ya di market kita saat Trader dadakan ya? ini. Oke, baik-baik Pak Ilham. Nah, Pak Ilham, ini ada pertanyaan terkait dengan scalper. Jadi sebenarnya materinya hari ini nggak ada scalper, tapi mungkin boleh dibuka sedikit Pak Ilham. Ya, Jadi ada yang nanya nih, kalau misalnya entry point sama stop loss untuk scalping tuh dari Pak Ilham ada saran nggak? oke. Entry point ya, kalau kita mau scalper ya, Ya. mencopet gitu ya. Tadi ya, yang pertama kita lihat di time frame-nya menit. Namanya kita mau nyopet ya. Iya. Jadi kita lihatnya di menit, jangan kita lihatnya di weekly, daily, apalagi lihatnya di invest ya, di monthly ya. Jadi kita lihatnya di menit. Itu yang pertama. Terus kedua namanya scalper, ya kita kan main trading cepat ya. Jadi cari aja tren yang paling pendek gitu. Tren paling pendek maksud saya itu swing ya, swingan paling pendek gitu. Jadi nggak usah tarik-tarik. Biasanya orang tuh kalau kita lihat di chart, kita lihat kanan bawah itu ditarik dikecilin, jadi chartnya itu kecil-kecil kelihatan, oh trennya sekarang lagi begini, ya itu nggak perlu kalau menurut saya ya. Buat apa ya? Karena di chart ya itu sudah memberikan hal yang luar biasa. Ketika kita mau lihat tren jangka panjangnya, ya ubah aja time frame-nya ke monthly, sudah selesai. Nggak perlu kita tarik-tarik chartnya sampai kecil-kecil gitu. Nah, kali tadi Berapa candle kira-kira? ya. Pak, berapa candle kira-kira idealnya Pak Ilham? Jadi kita nggak perlu kecilin atau besarin. Yang penting ada high low, yang penting ada Hmm. low. Ya, jadi nggak terpaku dengan berapa candle, tapi ada high low-nya ya. Jadi ada swing kecilnya ayunan begitu. Nah, ada ayunan ya. Nah, itu kita sudah bisa pakai di sana. Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Ilham. Kita Ya, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, Pak Ilham ini ada yang tertarik untuk scalping. Nah, tadi kan misalnya nih Pak Ilham dari yang komposisi tadi ya, misalnya 442 atau misalnya 352. Misalnya untuk scalpingnya atau tradingnya misalnya 40% nih Pak Ilham. Nah, dari 40% itu nanti money manajemennya pembagiannya bagaimana ya Pak Ilham? ya. Oke, 442. Let's say misalnya 40% pertama kita gunakan untuk day trade ya, sahamnya. Nah, 40% ini juga sama ya, jangan ditimpuk di satu saham.
Ya. Kalau kita pun mau timpuk di satu saham, berarti kita wajib fokus, ya. Jangan maksudnya lebih besar kesibukan di luar daripada saham tadi, lebih menyita waktu kita, sehingga kita nggak fokus di saham. Karena kebanyakan orang yang minus juga seperti itu. Jadi bukan karena dia nggak ngerti juga, dia ngerti, tapi karena dia kesibukannya di luar dari saham lebih besar, sehingga saham-sahamnya ada, saya beberapa kali nemuin orang yang dia sudah profit, ya sudah profit, tapi karena dia punya kesibukan sendiri, sahamnya dia lupakan, malah jadi balik minus. Nah itu jangan seperti itu. Nah terus untuk porsi tadi juga yang 40% misalnya invest, ya jangan diinvest di satu saham. Oke, kalau bisa di 2 saham minimal. Dan jangan terlalu banyak juga, ingat. Dan yang paling penting sektornya wajib berbeda. Baik, baik Pak Ilham. Nah, Pak Ilham, ini tadi ada yang menanyakan dari Ibu Risyana. Ini tadi kan yang mengenai tadi untuk time frame ya, scalper untuk tipe trading nih, scalper, day trade, swing dan invest. Nah, kalau menurut Pak Ilham sendiri itu sebenarnya kita itu mungkin awalnya kita pengennya jadi scalper, tapi terus kemudian nggak mampu, akhirnya beralih jadi beralih jadi investor dadakan. Nah, kalau menurut Pak Ilham sendiri proses belajarnya tuh apakah sebenarnya dari kita bisa pindah-pindah sebenarnya, misalnya contohnya dari scalper kayaknya saya swing aja gitu. Nah, itu kira-kira proses belajarnya itu gimana Pak Ilham? Ya, itu jadi kita kembali lagi ke diri kita. Pertama karakter sama waktu luang tadi ya. Waktu luang kita lebih besar di mana? Kalau memang tadi pertama kita nggak terlalu banyak waktu luang, ya jangan dipaksain untuk jadi seorang scalper. Karena gini, ketika kita menjadi seorang scalper bukan berarti kita itu wajib scalper dari pagi market buka sampai market tutup, enggak. Gitu ya. Karena scalper itu di semua time frame atau di semua durasi market saat berjalan kita bisa. Nggak harus pagi hari pembukaan, nggak harus di penutupan, nggak juga. Ya, di semua jam itu bisa. Tapi memang ya ada jam-jam yang krusial di market kita. Mungkin sahabat Miri Aset juga udah tahu, kita bisa lihat itu ada empat siklus jam, itu pada saat pembukaan memang, lalu pada saat jam 11 mendekati penutupan, lalu pada saat pembukaan market, lalu pada saat mau penutupan market, yaitu dimulai dari jam 2.20. Ya, itu boleh dilihat, itu siklusnya lebih ramai dari yang biasanya gitu. Tapi bukan berarti di luar dari jam itu market nggak ramai. Enggak ya, itu tetap ramai, tapi mungkin saham-saham tertentu. Ya, contoh mungkin market kemarin ya, pada saat di hari Jumat, kita bisa lihat pagi hari itu ya triliner ya, second liner ya itu cukup lumayan pergerakannya. Tapi tiba-tiba di sesi 2 triliner ya mulai pada kembali runtuh ya. Nah, itu saham-saham blue chip yang malah kembali naik. Nah, itu kan siklus. Nah, jadi hal-hal itu juga ya kayak tadi kita nggak bisa dipastikan mau yang harus di jam segini enggak ya. Jadi scalper itu cukup ya mau sehari cuma 1 kali juga kita nyopet ya no problem karena tadi karakter lagi baliknya karena waktunya tidak mencukupi misalnya no problem. Baik. Nah, kalau dari pengalaman Pak Ilham sendiri sebagai seorang scalper, nah kalau dari Pak Ilham sendiri dari waktu dari jam 9 sampai jam 3 tuh Pak Ilham paling seneng trading scalping itu jam berapa Pak Ilham? Atau sebenarnya nggak ada? Eh paling Maksudnya bebas aja gitu. Kalau paling senang maunya sih ya dari pagi sampai sore gitu. Iya, biar Yang pertama maksimal. ya di pasar modal ini dunia tanpa batas ya tadi ya tanpa batas karena profit tanpa batas bisa kita dapetin di sini. Tapi kan karena kesibukan pekerjaan ya jadi ya sedapatnya aja kalau saya. Jadi kalau memang pas waktu luang ya saya buka 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 PC ya di kantor saya trading gitu. Waktu luang. Kalau memang nggak ada waktu luang ya saya lewatkan market hari itu. Iya, Tidak karena ada pekerjaan lain juga ya Pak Ilham. betul sekali. Baik, baik, baik Pak Ilham. Kita lanjut lagi ya Pak Ilham ke pertanyaan berikutnya. Pak Ilham, kalau tadi ya menurut Pak Ilham sendiri, apakah sebenarnya kita perlu nggak sih memisahkan akun untuk invest dan trading supaya nggak kecampur-campur gitu? Oke. Mau dipisah boleh, ya, karena kebetulan di Miri Asset sendiri ya, itu kita punya 4 jenis akun kan, ada reguler, day trade, syariah, market. Mau dipisah boleh. Tapi kalau memang mau digabung juga nggak apa-apa. Ya, cuma yang bikin mungkin nanti sedikit ambigu ketika akunnya digabung, ketika kita let's say beli saham A gitu ya, mau untuk invest. Nah, ketika udah berjalan, ternyata kita mau trading juga. Nah, itu kan akan mempengaruhi nilai averaging-nya nanti ya, averaging sahamnya.
Nah, mungkin yang membedakan atau mempermudah tadi tidak mempengaruhi nilai averaging kita ketika kita diversifikasi akun saham ya. Jadi bukan cuma saham aja nih yang dibedain di diversifikasi, tapi akun saham juga bisa. Ya mungkin let's say, oh saya buka akun serial lagi tapi ini untuk khusus yang invest gitu ya. Atau buka yang akun margin khusus untuk invest, regulernya khusus untuk trading, nah itu juga bisa. Ya, baik Pak Ilham, kalau terkait dengan yang tadi ya Pak Ilham, dengan dana yang nganggur tadi misalnya 20%, misalnya udah dipakai nih Pak Ilham untuk average. Nah, kalau setelah digunakan itu nanti kan berarti nggak ada lagi tuh Pak Ilham dana nganggurnya, atau nggak dana nganggurnya jadi tinggal dikit. Nah, itu gimana Pak Ilham untuk mengembalikan lagi ke posisinya? Oke, gini ya. 20% tadi dana cash, tadi di awal saya bilang ini contoh untuk orang yang tidak bisa top up. Ya, jadi dia wajib punya dana cash. Tapi kalau orang yang memang bisa top up, ya saya rasa dia nggak wajib ada dana cash di portonya karena dengan mudahnya dia pakai klik BCA, gitu ya. Nah, tapi kalau dia tidak punya, dia wajib punya itu. Nah, dana cash ini yang dia gunakan itu kan tadi untuk prediksi yang kesleo ya, yang kita prediksi dia naik, nggak tahu dia malah turun. Nah, digunakannya pun ini bukannya dia langsung main averaging aja, bukan. Tapi dia wajib gunakan ini ketika marketnya sudah ada rem. Maksudnya sudah ada rem tuh gini, ketika lagi saham lagi turun, ya turun ke bawah, tiba-tiba dia ada kasih setway. Nah, itu ada rem. Ya, kalau saya sebutnya itu rem berarti. Disitulah kita masuk. Karena kenapa? Karena wajib ada new high dari candle sebelumnya ketika rem itu muncul. Nah, jadi ketika dana cash ini masuk bukan nyari cuan kitanya, ya bukan nyari profit, tapi ngurangin resiko yang tadi sudah ada. Gitu. Jadi ketika kita masuk, kita keluar, nggak cuan tapi rugi enggak ya. Jadi resikonya yang kita hilangkan. Nah, kebanyakan orang ketika dia averaging beli, ya dia nggak lihat tren itu ya. Tapi market masih downtrend dia beli, akhirnya keseret turun. Dan ada juga yang sudah averaging di saat yang tepat, tapi dia ngarepin cuan luar biasa. Ya itu juga salah. Karena kenapa? Ketika primary trend, tren besar dalam sebuah teknikal dia downtrend, ya maka tren kecilnya itu dia hanya kasih wave ya. Kalau di dunia teknikal ada wave, ada technical rebound, ada pembalikan arah. Nah itu dia hanya kasih itu, bukan berarti dia akan jadi uptrend. Nah itu yang salahnya orang jadi udah averaging banyak, besar, ada pembalikan arah, tapi momentum itu tidak dimanfaatin peluangnya. Dia nggak keluar, tapi dia mengharapkan jadi profit yang luar biasa. Alhasil ya malah jadi minusnya tambah gede ya. Gitu Bu Mas. Baik, nah itu saya Pak Ilham. Aduh. Jadi tapi memang tipikal, tapi jadi kita belajar ya Pak Ilham. Iya, Jadi iya. ketika kita average itu memang bukan waktunya kita untuk average down ya. Bukan kita waktunya untuk mengharapkan kemudian oh nanti naiknya lebih tinggi lagi, enggak seperti itu ya Pak Ilham. Iya, enggak. Ya, jadi gini, market itu ketika dia down, ada namanya rem kalau dari saya pribadi. Dia kasih rem itu belum menjadi pembalikan arah. Tapi ketika rem ini muncul, probabilitasnya dia wajib kasih ya. Jadi probabilitas ya, karena di market itu nggak ada yang 100% ya. Nggak ada yang 100% benar ketika jawab A, pasti akan jadi A, nggak mungkin. Ya. Jadi ini probabilitas. Biasanya itu dia wajib kasih new high dari hari sebelumnya. Dan itu baru rem, belum technical rebound. Nah kalau ada technical rebound, baru dia akan kasih kenaikan dari pada saat rem itu terjadi. Bisa 10-30% technical rebound. Kalau sudah sampai 45%-an, nah itu biasanya sudah menjadi uptrend lagi dia. Baik, baik. Nah, ini yang sangat-sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Jadi besok diterapkan. Pak Ilham, ini ada pertanyaan selanjutnya tentang scalping. Kayaknya ini banyak banget yang pengen jadi scalper ya. Jadi Oke. Pak Ilham, tapi karena mungkin hari ini kita nggak bahas tentang scalping terlalu banyak, tapi mungkin boleh dikasih bocorannya sedikit-sedikit nih Pak Boleh, Ilham. boleh, Jadi boleh. ini ada beberapa yang nanya tentang false break nih Pak Ilham. Jadi scalping pakai chart 30 menit atau 10 menit gitu sering false break katanya. Nah kalau misalnya false break itu saran Pak Ilham sendiri apakah scalper itu lebih baik jual aja sahamnya? Oke. Nah tadi ya, ketika kita masuk sebuah saham tembus resisten, biasanya dia nggak langsung new high gitu ya. Biasanya gitu ya, kita berharap kan dia new high langsung ya, candle to candle. Gitu. Tapi bisa juga ketika dia break, tapi dia langsung begini besokannya atau candle berikutnya ya, candle berikutnya jadi merah, dia false break. Nah itu bukan berarti kita langsung buru-buru cut loss ya,
Apalagi kalau misalnya kita juga scalper, nggak harus gitu loh. Karena kita bisa pakai candle break ini. Ya, candle pertama yang dia kasih break di resist itu yang kita bisa pakai sebagai support. Lihat aja low-nya. Low-nya di berapa? Selama next candle belum ada tutupan di bawah low tersebut, we can hold. Baik, baik. Nah, ini nanti kayaknya bakal dibahas lebih lanjut lagi, lebih detail lagi ya Pak Ilham di minggu-minggu Ya, berikutnya. Pak Ilham nanti akan betul disertai dengan sekali. contoh. Jadi sahabat Miraset juga bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Nah, Pak Ilham ini ada pertanyaan terkait dengan, nah kalau menurut Pak Ilham, nah tadi kan Pak Ilham ada sempat sampaikan average down ya. Kalau dari Oh, Pak Ilham sendiri sebenarnya kalau scalper tuh average down itu sebenarnya disarankan atau tidak disarankan untuk scalper? oke. Nah, kalau untuk scalper boleh average down atau tidak? Boleh sebenarnya ya, selama belum melewati atau melampaui batas trading plan untuk stop loss kita. Ya, karena tadi kan mau kita scalper, mau day trade, mau swing, mau invest, kita harus punya trading plan, punya batasan support, punya batasan resist. Dan semua trading plan itu dibuat dan disiapkan sebelum kita buy sebuah saham. Ya, jadi jangan udah buy baru bikin trading plan. Wah, itu udah nggak benar deh. Ya, karena maunya tuh otak kita, wah ini bagus terus ngasih trading plan-nya ya. Nggak ada yang mau jelek-jelek ya jangan. Jadi buatlah dulu trading plan baru kita eksekusi. Nah, trading plan-nya itu kan tadi yang pakai support resisten, begitu ya Pak Ilham. Ya, Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah kalau untuk nentuin support resistennya untuk scalper tuh gimana Pak Ilham? sama ya. Jadi kalau saya pribadi begini, mau itu untuk scalper, day trade, swing, invest, cara baca teknikalnya sama. Ya, nanti kita akan langsung sekalian praktek ya di next class. Nah itu sama dengan support dan resist yang sama, yang ngebedain time frame-nya lebih kecil. Itu aja. Oke, baik, baik. Semua Nanti teknikal mau itu kita buka monthly, ya weekly, daily, menit, bentuknya kan sama. ya. Ya, candle to candle-nya pun juga sama. Yang ngebedain cuma time frame-nya, durasi waktunya. Ya. Ataupun tick, ya tick pun juga sama. Cuman saya tidak menyarankan untuk sahabat Mira Aset menggunakan tick ya, kalau memang belum terbiasa dengan menit. Baik, baik Pak Ilham. Nah, Pak Ilham tadi kan Pak Ilham ada sempat bahas tentang bikin catatan nih. Jadi Ya, dicatat jurnal. trading plan-nya, kemudian buy sell-nya. Nah, itu biasanya yang dimasukkan dalam catatan itu apa aja sih? Ini ada nasabah atau investor yang bertanya nih, bisa kasih contoh nggak sih Pak Ilham cara Oke. bikin jurnalnya itu seperti apa? Contoh let's say begini, hari ini saya beli saham A misalnya. Belinya karena apa? Ya, karena misalnya mungkin karena teknikal dia break segini. Terus kita tulis ya dengan target harusnya sekian. Nah, nanti kita lihat nih jurnal ini untuk sebagai pembuktian ke diri kita. Biar tadi ya, biar apa? Biar kita tuh lebih pakem terhadap psikologi trading nantinya. Ya, karena dengan jurnal tadi kita bisa flashback, bisa lihat histori kita. Oh, ternyata saya salah nih kemarin. Dia belum tembus resist, berarti resistnya ternyata di sini, bukan di sini. Nah, itu gunanya jurnal ya. Itu bisa mempercepat pembelajaran untuk diri kita. Ya, karena kebanyakan kan ya boleh tanya ke pribadi masing-masing lah ya. Kebanyakan tuh habis beli, oh karena ini lihat chartnya begini. Terus nggak taunya dia salah nih, dia cut loss ya. Habis itu dia mengulang lagi tuh nanti next-nya. Entah di saham yang sama atau saham yang berbeda, tapi di pola chart yang sama. Nah dengan adanya jurnal itu, agar kita tidak mengulang hal yang sama ketika ada kejadian di pola yang sama. Jadi intinya memang harus rajin didokumentasikan begitu ya Pak Ilham? Ya, tapi Karena ketika nanti kita sudah berulang mengalami hal tersebut, ya itu kan secara tidak langsung udah langsung hatam ya. ya, Udah akan langsung teringat ya, sama seperti lah ketika kalau laki-laki, mungkin kalau cewek jarang ya main bola ya. Jadi laki-laki belajar main bola itu pasti mata kita lihatnya ke bola gitu ya. Tapi setelah sekian minggu kita belajar main bola ya, mata kita udah gak lihat bola kan. Tapi kita lihatnya teman kita, siapa yang mau dioper nih. Kaki udah hebat sendiri tuh, dia bisa tahu bisa kemana arahnya. Nah, sama seperti itu. baik, baik, baik Pak Ilham. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Pak Ilham. Ini Ya, ada pertanyaan. Nah ini, Pak Ilham pernah nggak? Kita ada waktu 3 menit lagi, Pak Ilham. ya, ya. Jadi ini beberapa pertanyaan terakhir. Nah, Pak Ilham, ini kan sering banget kalau misalnya scalper itu atau misalnya kita mau day trade lah ya, gitu. Misalnya ketika
kita beli kemudian di hari berikutnya itu kena ARB. Nah, kalau menurut Pak Ilham sendiri atau mungkin dari pengalaman Pak Ilham, kalau misalnya kita terlanjur beli saham yang pada saat open itu langsung ARB bawah, itu apa saran Pak Ilham? Oke. Nah, kalau memang kita habis beli terus keseret ke ARB ya kita satu ya pastikan di teknikalnya. Ya. Pastikan di teknikalnya batas bawahnya di mana. Ya, karena ARB di sini bukan berarti wah kita harus berburu cut loss, enggak juga. Karena tergantung time frame yang kita gunakan tadi dan batasan supportnya di mana. Selama supportnya belum sampai dan belum sesuai trading plan kita, ya kita boleh hold. Ya, tapi yang harus kita pastikan apa? Ya tadi uang cash. Berarti mungkin ada uang tradingan yang lain porsinya di porto kita yang harus kita siapkan nanti pada saat dia sampai di support, ya berarti uang cash kita sudah lebih banyak dari sebelumnya. Untuk apa? Untuk averaging tadi. Ya, karena kita nggak boleh berharap saham ini ketika mantul naik sampai ke awal dia pertama W gitu ya. Yang penting tadi ketika kita masuk averaging jadi bisa ngurangi resikonya atau bisa menghilangkan resiko. Walaupun nggak cuan tapi nggak jadi dapat resiko kitanya. Baik, terima kasih Pak Ilham. Dan Ya. pertanyaan berikutnya, Pak Ilham, ini ada pertanyaan untuk seorang pemula, trader ya, trader pemula, sebenarnya target return yang realistis tuh menurut Pak Ilham tuh berapa Pak Ilham? Misalnya, contohnya, apakah kalau misalnya kita targetnya 1,5 dari IHSG, return IHSG per tahun gitu ya untuk 1 tahun pertama, apakah itu realistis atau Pak Ilham ada pendapat lain? Oke, kalau return dari modal ya maksudnya ya. Iya. Let's say begini deh, kita ambil contoh misalnya modalnya 500 juta. Kalau misalnya target saya 15 juta, berarti berapa persen dari 500 juta? 3% ya? Iya. 3%. 3% itu kalau saya targetin untuk 1 bulan dengan modal 500 juta, itu make sense banget. Ya, karena modalnya cukup lumayan 500 juta, dapetin 15 juta 1 bulan, 3%. Itu make sense banget. Berarti kalau setahun bisa sampai 36% malah. Jadi jangan lihat dari ISG-nya gitu ya, karena kita nggak belanja ISG. Ya kita dari saham-sahamnya, tapi kita panutan atau cerminan ke modal. Nah kebanyakan orang itu yang salah kaprah tuh begini, modalnya seada-adanya, tapi berharap ya cuannya sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Nah itu yang salah. Contoh misalnya modal kita 1 juta, gitu dalam sebulan kita ngarepin 10 juta, yaitu bukannya nggak bisa, bisa, tapi itu perlu usaha yang luar biasa sekali gitu kan. Nah, tapi dengan modal tadi kita bisa ukur gitu loh. 500 juta, saya cari 15 juta, itu make sense sebulan didapetin 15 juta dengan modal 500 juta, itu make sense. Nah, Berarti itu kalau modal ya, gitu ya. berarti dari modal begitu ya. Dari modal, betul. Kita lihatnya modal. Jadi sama untuk ngatur memperkuat psikologi ini, jangan pernah lihat value ketika kita transaksi jual beli saham. Ya, tapi lihatnya presentasi. Karena orang ketika dia beli 1 juta, ya, lalu kenaikan sahamnya misalnya let's say 1% lah. 1 juta itu baru 10.000 gitu ya. Jadi ketika dia melihatnya 10.000, dia nggak akan mau jual gitu. Dikit Padahal katanya. itu di cat nggak tembus resist, mau balik arah gitu ya. Dia nggak akan jual. Kenapa? Karena dia lihat 10.000-nya tadi. Tapi kalau kita lihatnya presentasi, ya kita akan lebih aware gitu. Oh 1% loh, deposito aja 4% setahun. Kita 1% sehari. Ya jadi akan lebih mudah untuk mengklik. Ya, tapi kalau kita mau lihat value boleh. Ya, tapi tadi kita berkaca dulu modalnya. Karena ketika saya beli 1 miliar, jadi naik 1% itu 10 juta. Jadi kalaupun saya lihatnya value, saya pasti akan jual. Karena siapa yang mau ngasih uang 10 juta satu hari gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Ilham. Dan ini Ya, pertanyaan yang terakhir, Pak Ilham. ya, Ini pertanyaan dari Ibu Ani. Apakah di Mirai Aset bisa mendaftar 2 akun dengan 1 KTP, Pak Ilham? Tadi jadi mau bisa, dipisahin misalnya untuk investasi dan trading gitu. bisa Bu. Bisa. Dengan satu data yang sama itu satu orang data yang sama dia bisa buka 4 jenis akun. Ya. Semua nasabah yang buka pertama kali di Mirai Aset itu akunnya pasti reguler. Lalu dia punya 3. Ketika dia sudah punya reguler, dia bisa punya day trade, dia bisa syariah, dia bisa punya akun margin. Nah itu dengan data yang sama bisa semua. Kalau untuk 2 akun reguler,
dengan satu KTP bisa Pak Ilham? Tidak bisa. Oke. Tidak bisa. Jadi dengan jenis yang sama itu nggak bisa pakai data yang sama. Oke, berarti harus jenis akunnya yang berbeda begitu ya Berbeda, Pak Ilham? betul. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Ilham. Wah, ini udah Sama-sama. 1 jam lebih sedikit dan juga kita makin seru pembahasannya sahabat Miraset, tapi karena sudah jam 14.37 harus saya akhiri. Terima kasih banyak Pak Ilham dan kita akan Ya, ketemu lagi di minggu depan dan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik ya Pak Ilham. ya, betul. Tadi Minggu udah depan banyak kita banget. akan bahas menu-menu yang digunakan. Ya, sip. Jadi nanti sahabat Miraset bisa maksimalkan nih penggunaan Betul. HOTS-nya ya Pak Ilham. Ya, Baik, terima kasih banyak Pak Ilham dan terima kasih juga ya. untuk sahabat Mira Asset yang sudah mengikuti kegiatan mentorship pada siang hari ini bersama Pak Ilham. Dan nanti di sesi jam 4 sore nanti ada Pak Yudi Chen yang akan juga memberikan ilmunya untuk kegiatan mentorship di hari ini. Dan untuk saat ini saya akan kembalikan ke Glenda. Silakan Glenda. Wah, terima kasih banyak Pak Ilham dan juga Bu Marta atas materi yang tadi sampaikan siang hari ini. Nah, gimana sahabat Miraset? Semoga bisa membantu persiapan kamu kompetisi di Senin besok ya. Dan jangan lupa, minggu depan Pak Ilham akan ngajarin menu-menu HOTS, jadi kamu bisa optimalin HOTS kamu supaya bisa lebih cuan dan kompetisi nanti bisa lebih potensial untuk menang. Terima kasih banyak Pak Ilham dan juga Bu Marta. Kita ketemu lagi sore nanti jam 4 di kelasnya Pak Yudi Chan. Terima kasih sahabat Miraset.